Sama saja laki-laki dan perempuan ketika sujud. Tidak ada satupun kitab fikih yang menjelaskan tentang perempuan itu harus disunahkan memasukkan sikunya ke dalam. Ni baca kau baca ni. Berjumpa dia. Buka kitab Muraqil Ubudiyah. Buka kitab I'anatul Talibin. Buka kitab-kitab semua fikih dalam mazhab Syafi'i. Bahawa perempuan itu dianjurkan memasukkan sikunya ke dalam. Begitu dia. Maka hadis mesti dikaji fikih. Kalau sekadar hadis saja, kita tak mengaji fikih. Ini bahaya nanti. Kan ada istilah orang, ada dokter, ada apoteker. Kan sudah jelas itu. Fikih dengan hadis tak bisa dipisahkan dia. Tak bisa dipisahkan. Harus sejalannya. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi, wajib menempelkan dahi pada tempat sujud. Sedang membuka anggota sujud yang selain itu adalah sunnah. Jadi, yang lainnya sunnah seperti lutut, dua tangan, sunnah. Tertutup pun tidak masalah. Tapi kalau jidat mesti harus terbuka. Wa ab'ada, dan jauhkanlah kedua sikumu dari lambungmu. Siku dari lambung ketika sujud. Allahu Akbar. Siku dari lambung agak jauhkan sikit. Renggangkan sikit. Sedangkan wanita jangan melakukan seperti itu. Jadi maksudnya kalau wanita ditutup, dimasukkan ke dalam sedikit daripada dua sikunya. Kitab-kitab fikih umumnya dalam mazhab Syafi'i seperti inilah diajarkan salat dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya kemarin dapat kiriman video ceramah Ustaz Adi Hidayat. Kata Ustaz Adi Hidayat, sama saja laki-laki dan perempuan ketika sujud. Tidak ada satupun kitab fikih yang menjelaskan tentang perempuan itu harus disunahkan memasukkan sikunya ke dalam. Ni baca kau baca ni. Berjumpa dia. Buka kitab Muraqil Ubudiyah. Buka kitab I'anatul Talibin. Buka kitab-kitab semua fikih dalam mazhab Syafi'i. Bahawa perempuan itu dianjurkan memasukkan sikunya ke dalam. Begitu dia. Maka hadis mesti dikaji fikih. Kalau sekadar hadis saja, kita tak mengaji fikih. Ini bahaya nanti. Kan ada istilah orang, ada dokter, ada apoteker. Kan sudah jelas itu. Fikih dengan hadis tak bisa dipisahkan dia. Tak bisa dipisahkan. Harus sejalannya. Jadi wanita dianjurkan dia salatnya, tangan tetap tapi siku agak dimasukkan ke dalam sikit. Menutupi bagian daripada lambung. Kemudian kenapa hikmahnya juga menutupi bagian daripada payudaranya. Letakkan kedua tanganmu di atas tanah sejajar dengan pundak. Di mana letak pundak, di situ tangan. Ini ketika sujud. Sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, 7 kali atau 10 kali bila mana engkau salat dalam keadaan sendiri. Kalau salat seorang ampailah. Nak 10, nak 27, nak 100, nak apa. Nak balik, nak apa. Sujud tarikh sajalah. Salat sendiri. Demikian pula bila engkau salat berjamaah dan sujud lama, karena di dalam sujud tidak boleh diam. Jadi ketika sujud baca terus, baca terus, baca terus. Masa banyak-banyaknya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Wa amma, dan adapun bagi seorang imam, wa amalil imam, maka jangan lebih daripada 3 kali. Kan jelas ni Imam Nawawi menjelaskan ini. Jangan lebih dari 3 kali kalau kita sebagai imam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Allahu Akbar. Kau imam kau ni lama pula. Baca 5, baca 7, baca 10. Nabi lama itu karena ada Sayyidina Husain sedang duduk di atas kepala Nabi. Ketika Nabi sujud, Husain duduk di atas kepala Nabi. Anggapan sahabat wahyu turun. Maka sahabat setelah selesai salam, setelah selesai salat, sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal wahyu nuzil?" Wahyu turun lagi ya Rasulullah. Wahyu turun lagi ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Tapi kenapa engkau sujud begitu lama ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku khawatir karena Husain sedang tidur di atas kepalaku. Kalau Nabi duduk, nanti terjatuh Sayyidina Husain. Begitu dia. Jadi kalau cucu kita, anak kita lama duduk di atas kepala, biarlah lama sujud tak apa-apa. Jangan berkawak langsung angkat. Anak-anak setan kau mengadu salat ni. Anak setan, nama setan ini, setan pula kali. Setan aja isi rumah. Tak boleh.
biarlah lama sujud, tak apa-apa. Anak di atas kepala, biarlah anak di atas kepala, biar lama sujud. Jangan anak kau menggaduh semayang saja. Buang ni lah kat amak tu. Kau anak kau menggaduh dan salat aja banyak. Asal tu ibu-ibu. Dulu dunia kita kalau punya cucu. Ni ada pulang kadang ni anak sayang je cucu je. Maka menangi cucu ni. Cucu nak pipis ni, anak kau dan lah bersuci dan pipis ni kalau anak kau tu. Pada mati ni itu cucu tu juga mendoakan begitu. Pak Rusli lu cucu lah. Alun terasa itu tu lah. Demikian pula bagi engkau solat berjamaah dan sujud lama. Jadi apabila bagi seorang imam, maka jangan lebih daripada 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Makruh hukumnya. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud secara bertakbir. Allahu Akbar.